warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul hakam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu asraful anam. Salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu wa ala alihi wa sahbihi al-kiram amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita Al-Ustaz nak membahas tentang 3 hal. Yang mana 3 hal ini mungkin kita pernah dengar, mungkin ada juga yang belum pernah dengar. Mudah-mudahan yang sudah mendengarnya, mengamalkannya dan memantapkan kehidupan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan juga yang belum pernah mendengar, mudah-mudahan menjadi amalan untuk diamalkan nanti di kehidupan. Hadirin jamaah yang budiman, kenapa Al-Ustaz mengangkat kisah ini? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kharaja salah satu yamsuna fa'asabahumul matara qalu fi warin fi jabalin fil hatar alaihim sakhra. Jadi kisah ini yang artinya di dalam sebuah hadis bahwa ada 3 pemuda, yang pemuda ini digambarkan oleh Rasul, dia berlari-lari untuk berlindung. Mungkin kita penasaran kenapa dia berlari berlindung. Dikarenakan di waktu dia berlari itu bukan diserang musuh, bukan ada ancaman, tetapi di waktu itu ada hari hujan yang begitu sangat lebat. Lalu 3 pemuda ini berlari, dilihatnya ada sebuah goa dan dia masuk satu persatu di dalam goa. Lalu satu-satu masuk, akhirnya 3, dan mulailah di situ berteduh di dalam goa untuk menghindari hari hujan. Dan sesudah masuk 3-3-nya, akhirnya pintu goa itu tertutup dan pemuda itu tidak tahu apakah di situ hujan atau tidak. Setelah hujan itu reda, tapi pemuda yang 3 ini tidak bisa untuk keluar. Karena apa? Pintu goa itu sudah tertutup rapat. Lalu mereka bercerita dengan 3 orang ini, berdiskusi. Yang pertama ceritanya begini. Ya Rob, dahulu saya adalah seorang bos besar, atau saya punya pengusaha dan punya karyawan. Yang karyawan ini belum mengambil gajinya. Lalu gajinya ini tidak diambil dan pergi begitu saja. Akhirnya gajinya ini saya kembangkan dengan hewan ternak, dengan kambing. Sesudah berkembang, sesudah beranak kambingnya, lalu setahun kemudian datanglah karyawan saya ini mengambil uangnya. Dan saya katakan kepada karyawan saya bahwa uang kamu ada di hewan ini. Ambillah dan bawalah hewan ini. Itu pemuda pertama yang berbicara. Dia bermohon kepada Allah, ya Allah, inilah amalan yang pernah aku buat semasa aku mempunyai karyawan. Maka dengan amalan ini ya Rob, bukalah pintu goa ini. Akhirnya pintu goa mulai sedikit terbuka. Itu yang pertama. Lalu datanglah orang kedua, bermunajah juga, bermohon kepada Allah, bercerita, ya Tuhanku, dahulu aku mempunyai 2 orang tua yang begitu tidak sanggup untuk berjalan, tidak sanggup untuk hal-hal ibadah.
tetapi aku mulai membantunya ketika malam. Aku terlambat untuk menghidangkan makanan, untuk menghidangkan minuman kepada orang tuaku. Aku khawatir nanti ketika aku bangunkan dia dalam keadaan tidur, maka orang tuaku akan tidak nyenyak tidur. Akhirnya esok harinya barulah kuhidangkan makanan untuk orang tuaku. Inilah amalan yang pernah aku buat untuk orang tuaku. Ya Rob, maka bukalah pintu goa ini. Lalu datanglah orang yang ketiga. Ini mulai sedikit-sedikit terbuka, tapi belum bisa untuk keluar dalam goa. Datanglah orang yang ketiga, juga pemuda yang ketiga, berkata, dahulu juga aku pernah beramal soleh. Aku seorang pemuda, aku inginkan seorang wanita dengan 100 dinar keuang. Dan juga perempuan ini mengatakan kepadaku, ketika engkau mau sama diriku, ikatlah aku dengan mahar atau dengan cincin. Akhirnya uang 100 dinar ini kuikhlaskan kepada wanita. Hadirin jamaah budiman yang dimuliakan Allah, akhirnya pintu goa ini bisa terbuka dan tiga pemuda ini bisa keluar. Pendengar budiman yang dimuliakan Allah, inilah tiga amalan yang dilakukan oleh tiga pemuda. Dengan keikhlasannya sebagai bos, dengan keikhlasannya ia menolong orang tuanya, dengan keikhlasan dia untuk menikah kepada wanita ini. Mudah-mudahan ceramah ini menjadi manfaat untuk kita, menjadi amalan jariah, bagaimana seorang pemuda, seorang bos, dan seorang orang tua yang kita hormati menjadi lebih baik kita ke depannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.